Pemirsa, tim identifikasi dan forensik Polres Malang melakukan olah TKP di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang usai insiden kericuhan laga Arema kontra Persebaya pada Sabtu malam. Petugas mencari dan mengumpulkan bukti-bukti penyebab kejadian tragedi Kanjuruhan. Proses olah TKP di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Jawa Timur berlangsung tertutup. Media hanya diperbolehkan mengambil gambar dari jarak jauh untuk kelancaran petugas. Warga yang melintas menghambat jalannya proses identifikasi. Demi kelancaran, warga diminta mundur dari area steril tim identifikasi dan forensik Polres Malang. Sebelumnya, insiden pertandingan Arema kontra Persebaya berlangsung ricuh. Ratusan supporter meninggal dunia akibat kericuhan. Polri akan mengirimkan tim DVI untuk mengidentifikasi korban kerusuhan di Stadion Kanjuruhan. Sementara terkait gas air mata yang diduga menjadi penyebab kematian, Polri masih menunggu hasil penyelidikan. Ya, jadi yang pertama kali tentunya kami Polri sekali lagi mengucapkan rasa bela sungkawa yang mendalam atas meninggalnya 130 supporter yang ada di Stadion Kanjuruhan Malang ya. Yang kemudian sesuai dengan perintah Bapak Presiden, hari ini Bapak Kapolri bersama Bapak Menko, Bapak Menpora ya, akan langsung bertolak dari Jakarta ke Malang. Ya, yang kedua, langkah Polri saat ini sudah memberangkatkan tim DVI yang dipimpin oleh Brigjen Nyoman langsung menuju ke Malang. Kemudian mengerahkan seluruh tim dokter dari Rumah Sakit Bayangkara Malang, Rumah Sakit Bayangkara Kediri, dan Rumah Sakit Bayangkara Surabaya. Fokus kami ada dua. Yang pertama bekerjasama dengan tim medis setempat di Malang yang dalam rangka untuk memberikan pelayanan medis yang terbaik guna memitigasi jangan sampai terjadi jumlah korban yang bertambah. Yang kedua, dengan jumlah korban yang cukup banyak, tim DVI juga harus bekerja keras untuk segera melakukan identifikasi terhadap korban yang meninggal dunia. Ya, karena tempat untuk penyimpanan jenazah di Rumah Sakit Malang jumlahnya juga terbatas. Oleh karenanya, tim DVI dari Mabes Polri bekerjasama dengan tim DVI dari wilayah tempat untuk melakukan identifikasi secara cepat terhadap korban agar korban bisa dikembalikan kepada pihak keluarga dan juga bisa dimakamkan. Nanti ya. Pak, terkait ini kan korbannya sudah hampir 130 lebih ya Pak. Dan kemarin juga pas pertandingan, pas poin akhir itu ada gas air mata karena supporter turun. Itu apakah salah satu dari prosedur atau seperti apa Pak? Ya, sekali lagi saya minta kepada teman media untuk bersabar karena Bapak Kapolri bersama Pak Menpora hari ini juga melakukan rapat dulu ya bersama pemerintah daerah Provinsi Jawa Timur dan juga pemerintah daerah Kabupaten Malang serta seluruh tim. Ya, tentunya sesuai dengan arahan Presiden ya berikan kesempatan kepada tim ini untuk bekerja dulu. Dan nanti hasilnya tentunya akan disampaikan kepada teman-teman semuanya. Pak, bukannya dari, Oke, cukup itu dulu. Dari ya. Peraturan bukannya nggak boleh pakai gas air mata ya Pak? Ya, dievaluasi dulu. Jadi kita tidak buru-buru harus menyimpulkan. Jadi harus dievaluasi secara menyeluruh dulu, ya agar komprehensif dan nanti hasil daripada evaluasi secara menyeluruh sesuai dengan perintah Bapak Presiden tentunya nanti akan disampaikan kembali. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa menyampaikan belasungkawa atas peristiwa yang terjadi di Stadion Kanjuruhan Malang. Pemerintah daerah pun akan memberikan santunan 10 juta rupiah bagi korban meninggal dan bantuan 5 juta rupiah bagi korban luka. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa, Bupati Malang, Kapolda Jawa Timur, dan Pangdam 5 Brawijaya mendatangi korban kerusuhan bola di Stadion Kanjuruhan yang dirawat di RSUD Kanjuruhan. Selain di RSUD Kanjuruhan, sebanyak 180 korban dirawat di sejumlah rumah sakit di Malang. Kofifa menyatakan khusus untuk korban luka di Rumah Sakit Saiful Anwar ditanggung oleh Pemprov Surabaya. Sementara pasien yang dirawat di rumah sakit milik kabupaten kota akan ditanggung pemerintah setempat.
baru rilis. Masih. Sementara usai menggelar rapat koordinasi dengan sejumlah jajaran TNI Polri dan pemerintah daerah di Makopolres Malang, Jawa Timur, Khofifah juga mengungkapkan untuk korban meninggal akibat insiden kelabu dalam sejarah sepak bola Indonesia. 2 diantaranya dari pihak kepolisian. Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah menyiapkan tali asih untuk korban meninggal dunia. Seluruh amal ibadahnya diterima Allah Subhanahu wa taala dan hilafnya diampuni Allah Subhanahu wa taala. Keluarganya diberikan ketabahan, kekuatan dan kekuasaan, dan tentu ini menjadi pembelajaran sangat berharga bagi kita semua bahwa semua kita mencintai olahraga, mencintai bola, dan kita mencintai bagaimana suasana pertandingan bola yang bisa memberikan suasana yang membahagiakan bagi kita semua. Ini pembelajaran yang penting bagi kita semua, dan tentu hari ini ada yang belum teridentifikasi jenazahnya. Saya mengkoordinasikan dari jam 5.10 menit tadi dengan Rumah Sakit Saiful Anwar, karena Rumah Sakit Saiful Anwar relatif peralatan dan tim medisnya cukup lengkap, maka yang membutuhkan identifikasi dari jenazah yang belum ada tidak membawa identitas, kira-kira jam 7:30 tadi sudah ada yang dikirim ke Rumah Sakit Saiful Anwar. Ada juga yang sedang disiapkan tindakan untuk penanganan karena memang kategorinya mengalami luka berat, itu 3 orang. Dan saya ingin menyampaikan khusus yang ditangani oleh Saiful Anwar, maka semuanya dalam tanggungan Pemprov Jawa Timur. Karena Rumah Sakit Saiful Anwar adalah rumah sakit milik Pemprov, maka yang dirawat, dilayani di Rumah Sakit Saiful Anwar semua dalam tanggungan Pemprov Jawa Timur. Pemprov fokus pada penanganan korban. Sama dengan Pak Bupati, kami berkoordinasi juga dengan Wali Kota Malang, dan saya rasa pola penanganan untuk korban yang dilakukan oleh pihak Pemkab Malang sangat bagus. Kawan-kawan, distribusi dari rumah sakit daerah maupun rumah sakit swasta berjalan sangat tepat. Begitu juga rumah sakit Pemprov yang ada di Malang Raya ini. Nah, kami akan fokus pada penanganan korban, baik yang mereka membutuhkan tim DVI, kemudian yang membutuhkan tindakan karena luka berat maupun luka ringan. Nah, untuk yang meninggal, maka Pemprov akan memberikan santunan takziah masing-masing 10 juta, dan untuk kabupaten juga akan memberikan. Kemudian yang luka berat yang dalam tindakan, maka Pemprov akan memberikan 5 juta, bagian dari empati kami terhadap korban, keluarga, dan tentu mereka yang sekarang sedang dirawat membutuhkan tindakan. Jadi kawan-kawan sekalian, ini akan menjadi bagian dari bagaimana kami memberikan layanan kepada masyarakat, baik dari Pemprov, Pemkab, dan tentu koordinasi intensif kami, update dari Pak Kapolda terus disampaikan kepada kami. Maka sesungguhnya dari jajaran Polda, jajaran Kodam 5 Brawijaya, Pak Ketua DPRD juga dari jam 3 sudah ada di sini. Pak Sekda Prov Jawa Timur juga sudah dari sebelum subuh ada di sini. Artinya bahwa kami jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Jawa Timur, terutama dalam penanganan ini adalah Pak Kapolda yang ada di lini terdepan, ada Pak Pangdam, dan kami jajaran Pemprov dan Pemkab Malang, juga Pemkot Malang, kami
akan fokus pada proses penanganan korban. Terkonfirmasi juga sementara data ada yang di luar Malang Raya. Insya Allah semua dalam proses penanganan kami, baik yang dari Pemprov maupun dari Pemkab dan Pemkot Malang. Pemirsa, malam ini masyarakat sepak bola Indonesia rencananya menggelar doa bersama dan membacakan pernyataan sikap atas tragedi Kanjuruhan Malang. Terkait hal itu kita sudah terhubung dengan Ketua Umum MSBI, Sarman El Hakim. Selamat malam, Bang Sarman. Halo, selamat malam, News. Apa kabar? Kabar baik, Bang Sarman. Bang, ini apakah sudah diadakan doa bersamanya? Kapan dan di mana lokasinya? Rencananya tadi jam 8 malam di kantor PSSI, tapi terpaksa kami tunda banyak hal, terutama karena kantornya PSSI itu berada di mall, ya kan? Kita coba menyampaikan ke pihak mall, tapi security-nya seperti tidak menginginkan ada kegiatan di mana itu bukan keseluruhan dari kantor PSSI. Jadi kantor PSSI itu di atas mall, jadi kami tunda. Rencananya setelah kami kembali dari Malang, baru kami akan melakukan kegiatan doa bersama dalam suasana duka nasional, ya, karena korban itu sebetulnya tidak harus terjadi, ya, apabila penyelenggara bukan saja mengantisipasi tapi mengerti bahwa kedatangan massa yang cukup banyak itu faktor keamanan diutamakan. Jadi kembali saya sampaikan lagi bahwa rencana doa bersama malam ini kami tunda. Baik, selain doa bersama, MSBI rencananya juga akan menyampaikan sikap. Sikap seperti apa ini yang dimaksud, Bang? Sikap MSBI itu kan ini saya jelaskan dulu masalah sepak bola Indonesia ini memang sudah cukup lama mencermati pengelolaan kompetisi yang diserahkan oleh PSSI ke Badan Liga Indonesia, sekarang bernama Badan Liga Indonesia Baru. Yang kita catat sebelum Badan Liga ini berubah nama menjadi Indonesia Baru, itu pun sudah banyak memakan korban. Kita juga masih ingat baru beberapa bulan yang lalu ada juga anak korban dari kegiatan kompetisi yang dilakukan Badan Liga Indonesia Baru ini. Tapi untuk kejadian yang ini MSBI sudah menegaskan ini kejadian extraordinary crime. Extraordinary crime ini maksudnya adalah korban yang jatuh dalam penyelenggaraan kompetisi sepak bola Arema Malang melawan Persebaya di Stadion Kanjuruhan itu jumlahnya sampai hari ini belum bisa ditetapkan berapa sesungguhnya. Dan kami mengatakan bahwa kalau banyaknya jatuh korban ini berarti kesiapan dari panitia penyelenggara bisa kita katakan sangat lalai. Kenapa? Karena kegiatan kompetisi atau pertandingan yang berjumlah massa kan nggak hari ini saja. Tapi kok kejadian ini beda dengan kejadian sebelumnya. Bisa kita katakan adalah kita bisa mengatakan, ya, bahwa panitia tidak siap dengan kondisi yang akan terjadi, baik kondisi baik atau kondisi buruk, ya. Bisa kita lihat begini, pertandingan berjalan baik dan berakhir memang kekalahan di Arema, ya. Dan itu pun tidak ada dampak dari reaksi penonton sesungguhnya. Tapi kalau kita lihat persiapan dari
penyelenggara dan kita lihat reaksi dari selesainya pertandingan itu, baru kita bisa mengatakan bahwa sampai sejauh mana ya panitia mempersiapkan keamanan dari penonton, ya, maksudnya berapa jam sebelum pertandingan dimulai dan berapa jam pertandingan setelah selesai, dan berapa jumlah daripada pihak pengamanan ya yang mengawasi atau menjaga keamanan daripada pertandingan tersebut. Nah, di sini kita bisa sedikit mengambil kesimpulan bahwa ya mungkin jumlahnya kurang banyak, atau juga masyarakat bisa menanyakan ya bagaimana perjanjian atau kerjasama panitia penyelenggara dengan pihak keamanan. Itu bisa kita lihat perbandingannya. Saya kurang setuju kalau kerusuhan ini diakibatkan jumlah penonton yang membludak. Saya kurang setuju, karena saya bisa membandingkan begini. Saya menonton sepak bola bukan hanya di dalam negeri. Saya menonton di beberapa negara, katakanlah Piala Dunia, di Afrika Selatan, di Brazil, di Eropa. Saya nonton itu. Jadi jumlah penonton atau jumlah pengunjung tidak apple to apple mengakibatkan jatuhnya korban. Karena apa? Karena resiko panitia apabila mengumpulkan penonton yang cukup banyak atau pengunjung yang banyak, resikonya adalah menambah berapa banyak ya pihak keamanan yang terlibat. Nah, ini yang harus gimana? Baik, Bang Sarman, kan seperti biasa ini juga sebenarnya antisipasi sudah dilakukan oleh pihak panitia, di mana hanya menghadirkan Aremania saja. Pendukung Persebaya Surabaya tidak diperkenankan hadir. Lantas apakah memang ini memang tidak diprediksi oleh pengelola sehingga tadi ada yang kebobolan, dan apakah memang juga pihak pengelola pertandingan dalam hal ini tidak membuat skenario jika ternyata ada kerusuhan sehingga pengamanan hanya sekedarnya saja? Kalau saya lihat bukan itu ya. Jadi gini, kalau kalian MSB mengatakan begini, ini kejadian sudah terjadi, mari kita bagi tugas ya. Saya dengar tadi bahwa kalau Pemkot Malang atau Gubernur Jawa Timur fokus pada pengobatan korban. Kita lihat juga pihak kepolisian juga sudah terjunkan untuk melihat penyebab kejadiannya. Tapi kalau MSBI ya akan melihat bagaimana ya kerjasama atau kesepakatan kerjasama antara pihak penyelenggara dengan pihak kepolisian. Nah, ini kita bisa lihat. Kenapa? Karena apabila pihak penyelenggara menawarkan suatu pekerjaan pengawasan, dia akan mencantumkan apa-apa saja ya bagi pihak keamanan, khususnya polisian, membawa alat keamanan. Apakah pentungan di situ atau karena kan baru hari ini terpublikasi bahwa FIFA melarang ya masuknya alat-alat yang cukup membahayakan kepada penonton. Salah satunya adalah gas air mata. Baik, tapi kalau sudah terjadi seperti ini, apa yang harus siapa yang bisa disalahkan, Bang Sarman? Kalau saya lihat bukan kita siapa yang disalahkan, kita lihat daripada perjanjian kerjasama antara penyelenggara dengan pihak keamanan. Kan kita akan melihat itu dulu. Apabila dalam item perjanjiannya pihak penyelenggara tidak mencantumkan gas air mata, tapi dalam kenyataannya polisi membawa gas air mata, berarti polisi yang salah. Tapi apabila dalam item ya keamanan dari pihak penyelenggara mencantumkan bahwa polisi diperlukan membawa air mata, berarti pihak penyelenggara yang salah. Itu yang sebetulnya yang harus kita pastikan. Terutama MSBI akan datang ke Malang ya, akan menginvestigasi apa penyebab atau apa yang mengharuskan kepolisian membawa alat gas air mata ini. Karena kan yang mematikan gas air mata, bukan pentungan, bukan senjata tajam yang lain. Ini yang menjadi masalah. Makanya saya
tidak setuju kalau ya banyaknya jatuh korban karena jumlah penonton yang membludak. Menurut saya kalau masih 40.000 ya itu nggak cukup banyak, masih bisa diantisipasi. Atau juga kita lihat, saya kembali ke perjanjian ini karena ini korban bukan karena suatu hal yang extraordinary juga, tapi ini ada yang kita cari apabila ya 30.000 penonton yang hadir itu berbanding berapa? 1.000 kah? Polisinya 22.000 kah? Karena dari situ bisa kita ketahui di mana celah-celah kejadian ini ya yang diakibatkan oleh apakah penyelenggara yang lalai atau kepolisian yang ekstra juga. Baik, tapi secara kronologi memang ini supporter yang memasuki lapangan usai pertandingan. Ada kultur atau mungkin ada kebiasaan di mana supporter ini juga kesal karena di rumah sendiri namun kalah melawan tim sepak bola lainnya. Ini berarti apakah memang supporternya juga harus sebanyak sekali edukasi tambahan yang dilakukan kepada para pendukung sepak bola kita atau seperti apa, Bang Sarman? Nah ini kalau masalah supporter turun ke lapangan itu kan emosional yang susah diprediksi, tapi itu bisa dikatakan budaya karena kemarin juga kan terjadi di Surabaya, ya kan? Tapi tidak ada gas air mata. Itu kan masalahnya. Saya bisa bukan memastikan apabila gas air mata tidak ditembakkan pihak polisi kepada penonton atau ke dalam stadion, sepertinya korban tidak terjadi cukup banyak atau katakanlah tidak seperti yang hari ini kita alami ya. Nah makanya saya lebih concern kepada perjanjian kerjasama pihak keamanan ini karena kita ketahui ya resiko menjadi penyelenggara adalah resiko mengantisipasi keamanan dan biaya keamanan itu biaya yang paling tinggi itu biaya yang paling mahal dalam penyelenggaran mendatangkan penonton adalah biaya keamanan. Nah kita lihat di sini ya agar nanti tidak terulang lagi. Saya menggambarkan begini, kalau 30.000 penonton, sebaiknya pihak penyelenggara menurunkan berapa kepolisian, satu penonton atau satu polisi berbanding berapa, katakanlah 100 penonton berbanding satu polisi, atau 200 penonton satu polisi, dan itu berlangsung berapa lama? 2 jam sebelum penyelenggaraan berakhir atau 2 jam sebelum. Baik. Atau berapa radius kilometer keamanan itu sudah harus diantisipasi. Jadi kalau menurut saya ini sangat mudah diinvestigasi dan sangat mudah diketahui siapa penyebabnya. Kita tidak mau kejadian ini berulang kembali. Kan Baik. Ini cukup berkali-kali kejadian ini dan tidak pernah selesai. Selesai Baik. Apa? Faktor yang penyebab menimbulkan jatuhnya korban. Baik. Kita harapkan semoga kejadian ini tidak terulang kembali dengan merumuskan apa faktor penyebab terjadinya kerusuhan sehingga bisa diperbaiki ke depannya. Terima kasih Bang Sarman El Hakim, Ketua Umum MSBI telah bergabung bersama kami. Selamat malam. Selamat malam. Pemirsa, Breaking News masih akan kembali usai jeda. Tetap bersama kami.